Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab ke-24, Babu bayani syai'in min anwa'i sihir. Bab tentang penjelasan sebagian dari macam-macam sihir. Maksud dari bab ini, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya sihir dalam nusus datang nas-nas ya, tidak hanya berkaitan dengan sihir yang kita bahas pada pertemuan kemarin, yang merupakan syirik akbar, yang melakukannya murtad dan harus dipenggal ya. Ternyata ada juga hal-hal yang disebut dengan sihir, tapi hukumnya tidak seperti itu. Tapi dia hanya maksud dalam sihir secara bahasa. Itu di situ ada pengaruh yang sebabnya samar, tetapi mempengaruhi hati seseorang ya. Oleh karena kita katakan bahwasanya sihir ya bisa makna secara syar'i, yaitu yang melakukan syirik akbar dengan bantuan syaitan, dan itu hukumannya adalah murtad dan dibunuh. Dan bisa jadi sihir bentuk-bentuk yang lain yang terkadang secara bahasa atau tidak sampai derajat pada syirik akbar ya. Tidak sampai pada derajat syirik akbar, bisa jadi syirik kecil. Inilah akan dibahas oleh penulis dalam bab ini. Baik. Beliau berkata, qala Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far, yaitu Gundar. Kemudian qala haddatsana Aufun an Hayyan qala haddatsani Qatanun ibnu Qabisah an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Qabisah beliau berkata radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Sungguhnya al-iyafah yaitu zajrut thair, mengusir burung, wat tarqa yaitu menulis di tanah untuk meramal, wat tiyarata dan tiyarah minal jibti. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari al-jibt. Qala Aufun al-iyafah zajrut thair. Kata Auf, yaitu Auf ibnu Abi Jamilah Al-Abdi, dia menafsirkan sabda Nabi al-iyafah maksudnya zajrut thair, yaitu mengusir burung. At-tarku, adapun at-tarku yang dikatakan termasuk al-jib, termasuk sihir. Al-khattu yukhattu fil ardi, yaitu tulisan yang garis-garis yang digariskan di bumi, di tanah, dengan cara garis-garis tersebut dia akan meramal masa depan atau mengetahui barang hilang dan semisalnya. Wal jibtu qala al-Hasanu innahu syaitan. Dan adapun al-jibtu berkata Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, itu adalah syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Qabisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu isnadnya jayyid, yaitu hadis hasan, dihasankan oleh banyak ulama. Wali Abi Dawud wan Nasa'i Ibn Hibban fi sahihi al-musnadu minhu. Dan hadis ini bukan cuma diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya saja, tapi juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya, yaitu hadis kata Nabi innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Bahwasanya iyafah dan tarq kemudian at-tiyarah termasuk dari al-jibt. Taib, antum bawa buku terjemahannya? Enggak. Terjemahan ini ada yang bawa? Ada. Coba apa di situ terjemahannya? Berkata Al-Hasan di tadi. Suara setan. Suara setan. Suara setan ya. Seruan setan. Rannah, memang dalam sebagian teks Kitab Tauhid ditulis qala al-Hasan rannatu syaitan. Itu adalah suara syaitan. Al-jibtu adalah suara syaitan. Tetapi yang benar wallahu a'lam bishawab, ini ada tashif, yaitu ada
salah baca atau salah penulisan, harusnya innahu asyaitan. Sungguhnya al-jibtu itu adalah syaitan. Jadi Al-Hasan berkata al-jibtu. Al-jibtu tafsirannya macam-macam. Ada yang tafsirkan apa? Syaitan. Ada yang tafsir togut. Togut ada yang tafsirkan sihir. Al-jib dan sihir. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, Al-Hasan berkata tentang al-jib, innahu asyaitan. Ini yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Lafalnya demikian. Musnad Imam Ahmad juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, innahu. Tetapi sebagian orang mungkin salah menyalin, seakan-akan ronahu. Ini kan hamzah di bawahnya. Jadi orang salah baca jadi apa? Ronahu. Padahal ini maksudnya apa? Hamzah. Oleh karenanya yang benar, sebagian datang dalam buku tafsir dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, bukan ronah, bukan suara syaitan, tapi sungguhnya al-jib itu adalah apa? Syaitan. Ini sekedar, itu terjadi dalam sebagian lafal hadis, orang salah salin atau orang salah baca, kemudian diketik di komputer, salah, dan itu terjadi sering. Oleh karena jelas oleh para ulama, maksudnya demikian. Ini contoh saja ya. Taib. Di sini Nabi SAW menyebutkan 3 perkara. Al-iyafah, kemudian at-tarq wa tiyarah. Semuanya termasuk daripada sihir, minal jibti. Adapun al-iyafah zajrut thair ya. Afa ya afu maksudnya meninggalkan. Jadi mereka dahulu mengusir burung, ya, kalau burungnya terbang ke sebelah kiri mereka enggak jadi melanjutkan perjalanan, tapi kalau burungnya terbang sebelah kanan mereka melanjutkan perjalanan. Oleh karenanya al-iyafah itu mirip dengan tiyarah. Tiyarah juga hukum asalnya, asal penamaan tiyarah mengkaitkan nasib sial dengan burung atau dengan angka, dengan hari, dengan waktu tertentu, dengan warna tertentu, ya. Itu asalnya dari burung juga. Mereka usir burung, kalau burung lari ke kiri mereka berjalan, tidak jadi melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya diusir lari ke kanan, burung tertentu ya. Bukan sembarang burung ya. Mereka cari burung tertentu, itu ada burungnya, coba kita usir. Kalau dia terbang ke kiri enggak jadi berangkat. Kalau terbang ke kanan mereka jadi melanjutkan perjalanan. Itu asalnya tiyarah, ya. At-tiyaratu syirkun kata Nabi. Tiyaratu syirkun, tiyarah adalah syirkun. Terus apa bedanya tiyarah sama al-iyafah? Sama-sama berkaitan burung. Kata para ulama, at-tiyarah a'am, lebih umum. Dia adalah mengkaitkan nasib sial dengan burung, dengan hewan tertentu, dengan angka tertentu, dengan warna tertentu, dengan hari tertentu, dengan bulan tertentu. Pokoknya dengan bentuk tertentu, dengan arah tertentu, ini semua adalah tiyarah. Dan insyaAllah akan datang penjelasannya secara khusus tentang masalah tiyarah. Adapun al-iyafah, dia termasuk dari tiyarah tapi khusus masalah burung. Paham? Jadi iyafah bagian daripada tiyarah. Cuma iyafah mengkaitkan nasib sial dengan burung. Adapun tiyarah lebih umum, berkaitan dengan apa saja, angka tertentu, hari tertentu, warna tertentu, benda tertentu, burung tertentu, suara tertentu yang menurut mereka itu mendatangkan kesialan. Ya, sehingga at-tiyarah itu lebih umum. Dan ini semua termasuk kesyirikan. Dan Nabi mengatakan al-iyafah dengan tiyarah minal jibti termasuk sihir. Ini bukan dosa, bukan syirik akbar. Tapi dia syirik apa? Syirik kecil, ya. Namun disebut oleh Nabi dengan sihir karena sihir sebagaimana kita jelaskan tadi secara bahasa yaitu mempengaruhi hati secara dengan sebab yang samar. Dengan sebab yang samar. Bagaimana burung kemudian diusir belok kiri berarti artinya begini, kalau belok kanan artinya begini. Bagaimana hati terpengaruh dengan angka tertentu, angka 13 dianggap sial. Ini dari mana ya? Berarti ada pengaruh dalam hati secara samar sehingga Nabi menamakannya dengan sihir. Ini termasuk syirik. Tapi bukan sihir yang kita bahas pada pertemuan lalu, yang murtad kemudian dibunuh, enggak. Tapi dari sisi bahasa ini termasuk apa? Sihir. Paham atau tidak? At-tarq itu cara tertentu para dukun mereka menggaris-garis garis tertentu di tanah, kemudian gini-gini, kemudian mereka dengan cara tertentu sebagian dihapus,
tinggal sebagian terus mereka ramal. Oh, ini menunjukkan garis-garis yang tersisa, ini, menunjukkan anu, menunjukkan barang hilang, menunjukkan akan terjadi apa. Ini juga termasuk sihir secara bahasa, karena bagaimana mempengaruhi sesuatu yang gaib dengan garis-garis tertentu, dan ini akan kita bahas secara khusus nanti, mungkin secara panjang lebar bab berikutnya tentang masalah perdukunan. Dan kalau seorang mengaku tahu ilmu gaib masa depan, maka dia kafir. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pembahasan hadis yang pertama. Hadis berikutnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr. Zada ma zada." Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari juz'an sebagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin dia belajar, semakin belajar ilmu sihir. Semakin mendalami ilmu perbintangan, maka semakin bertambah ilmu sihirnya dan semakin syirik. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, saya ulangi kata Nabi, "Man iktabasa syu'batan minan nujum." Barang siapa yang belajar sebagian dari ilmu perbintangan, maka faqad iktabasa syu'batan minas sihir, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin dia belajar dia semakin syirik, semakin musyrik. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ilmu perbintangan ilmu nujum, ini insyaallah akan datang pembahasannya secara khusus, tapi ini sekedar kita singgung. Itu ilmu perbintangan. Apa bahasa Indonesianya? Astronomi, apa? Astronomi, benar. Astrologi. Apa? Proteslogi, apa? Apa bahasanya? Hah? Astrologi. Udahlah, ilmu perbintangan. Logi-logi kita nggak tahu ya. Itu terbagi menjadi dua ya. Namanya ilmu at-ta'thir. Ya, ta'thir artinya pengaruh. Yang kedua namanya ilmu taisir atau tasyir. Ya. Untuk mempermudah. Yang kita bahas bukan yang ini. Kalau ini apa namanya wabin najmi hum yahtadun. Kata Allah, dengan bintang mereka bisa mendapat apa? Petunjuk. Dengan melihat bintang mereka mengetahui arah. Ini enggak ada masalah, ini seperti untuk mengetahui apa? Mengetahui arah atau mengetahui musim, misalnya musim tertentu. Musim ini mungkin muncul bulan bintang ini, maka ini enggak ada masalah. Yang ini masalah ilmu ta'thir, bahwasanya bintang-bintang itu pengaruh. Ini ada dua model, ini yang syirik. Kalau ini boleh. Untuk mengetahui apa, mungkin tanggalan, mungkin saya nggak tahu juga. Pokoknya ini berkaitan dengan hal yang diperbolehkan. Adapun ilmu ta'thir, syirik, ini ada dua model. Pertama, menjadikan gerakan bintang, gerakan-gerakan bintang, berkumpul gugusan bintang, berkumpulnya dan terpisahnya gugusan bintang sebagai dalil tentang masa depan atau tentang ilmu gaib. Maka ini syirik. Yang model pertama. Model kedua,
eh, meyakini bahwa benda-benda langit tertentu dan gerakan-gerakannya mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta. Ya, seperti tadi bahwasanya bintang jatuh ini pertanda ada yang mati misalnya gitu. Atau misalnya gerhana bulan berarti pertanda ada seorang satria paningit muncul misalnya. Misalnya gitu-gitulah ya. Gerhana matahari berarti dajjal muncul misalnya. Ini semua syirik, ini enggak boleh. Ini ilmu sihir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu sihir karena secara bahasa ilmu ini enggak ada pengaruh tentang masa depan. Tapi ini bukan ilmu sihir yang kita bahas kemarin, paham? Ini ilmu perdukunan sebenarnya. Kalau ilmu sihir yang kita bahas kemarin itu yang dia pakai bantuan setan, kemudian nyantet, kemudian itu lain. Ini disebut oleh Nabi dengan sihir secara bahasa. Tetapi sebenarnya di ilmu perdukunan. Jadi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dalam bab ini kebanyakannya adalah sihir secara bahasa, bukan secara istilah. Kalau sihir secara istilah sudah kita bahas pada waktu kemarin, pertemuan terakhir, yaitu menggunakan bantuan syaitan sehingga kemudian bisa menyantet, bisa menjadikan seorang cinta kepada yang lainnya, bisa membuat seorang tidak bisa mendatangi istrinya, dan yang lain-lainnya. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah. Dan dari Imam Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya, dalam Sunan Al-Kubra dan juga dalam Sunan As-Sugra di Al-Mujtaba. Dari hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar." Barang siapa yang bikin simpul-simpul dari tali, kemudian dia meniupkan di tali-tali tersebut, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa melakukan sihir, maka dia telah syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan barang siapa yang menggantungkan suatu, maka dia akan dibuat bertawakal, disandarkan kepada benda sesuatu tersebut. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar." Barang siapa yang membuat uqad, simpul-simpul, kemudian dia tiupkan di situ, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara, dan barang siapa melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dibuat dia bertawakal kepada sesuatu tersebut. Hadis ini ini sudah ya? Sudah belum? Hadis ini riwayat dari Abbad bin Maisarah, Al-Hasan, Al-Basri, kemudian Abu Hurairah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aqada uqdatan tsumma nafatha fiha faqad asyrak." Barang saya bikin simpul kemudian dia tiup, maka dia telah berbuat syirik. Wa man uqad sahar, dia telah berbuat sihir. Man sahara faqad asyrak, barang melakukan sihir telah berarti dia berbuat kesyirikan. Itu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, hadisnya hasan atau tidak. Pertama, Hasan Al-Basri, apakah Al-Hasan mendengar dari Abu Hurairah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mendengar, ada yang tidak mengatakan tidak mendengar. Ada yang mengatakan khilaf, ya, mendengar.
Oh, tidak mendengar. Hasan tabi'in. Abu Hurairah sahabi. Ya. Tapi tidak semua tabi'in mendengar semua sahabat. Paham? Dia mungkin bertemu dengan sahabat yang lain. Tetapi apakah Hasan al-Basri bertemu dengan Abu Hurairah, pernah menimba ilmu, mendengar hadis dari Abu Hurairah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Yang dirojihkan oleh banyak ulama bahwasanya Al-Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah. Tatkala Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah, berarti sanadnya munqati. Munqati. Terputus. Kalau terus berarti apa? Dhaif. Paham? Ini ada khilaf tentang hadis ini. Apakah Hasan mendengar dari Abu Hurairah atau tidak? Yang kedua, mereka juga permasalahan Abbad bin Maisarah. Apakah dia dhaif atau tidak? Ala kulli hal, ini pembahasan dari sisi sanad. Ini semua dari sisi sanad. Adapun ada khilaf, ada yang menhasan, ada yang tidak, ada yang mendhaifkan. Adapun dari sisi matan atau konten, maka matannya benar. Barang siapa yang membuat simpul, kemudian dia tiupkan dengan nafas, nafas itu meniupkan dengan sedikit air liur, bukan ludah ya. Tapi antara meniup dan ludah. Kalau nama tafal, tafal itu ludahnya banyak. Cus gitu. Kalau nafas itu ludahnya ada rik, ada ludah sedikit, semburan-semburannya ada semprot-semprot sedikit ya. Tetapi dia tiupnya itu pakai mantra-mantra ya. Was bablas anginnya misalnya. Misalnya gitu ya. Itulah namanya sihir. Dan itu benar secara makna benar. Makanya Allah berfirman tentang para penyihir, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Katakan aku berlindung ya kepada Allah dari min naffatsati fil 'uqad, dari wanita-wanita yang meniupkan di simpul-simpul, di buhul-buhul. Ya, jadi maknanya benar. Barang siapa yang buat buhul-buhul kemudian dia tiup dengan mantra-mantra tertentu, jampi-jampi tertentu, maka dia telah melakukan apa? Sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah syirik. Maka secara matan maknanya benar. Kemudian di akhir hadis, wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Dan ini sudah sama dengan hadis Abdullah bin Ukaim telah lalu di pembahasan masalah jimat. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan buat dia bertawakal kepada sesuatu tersebut. Orang yang pakai jimat dibuat akhirnya meninggalkan Allah dan dia bertawakal kepada benda tersebut. Oleh karena orang paling bahagia adalah orang yang bertauhid. Kemana-mana dia bertawakal kepada Allah. Dia tahu dia punya Rabb yang akan menjaga dia. Tapi kalau dia sudah bertawakal kepada selain Allah, dia terlalu pede pada dirinya, bertawakal pada dirinya, maka dia telah bertawakal kepada zat yang sangat lemah. Makanya di antara doa Nabi, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah kau biarkan aku, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sedikit pun, jangan ya Allah. Kenapa? Karena kita lemah. Jangan kita bersandar pada diri kita. Kita tidak boleh pede pada diri kita. Kita hanya boleh pede kalau kita yakin saya pede karena di belakang kita ada Allah. Allah yang membantu kita, kita pede karena bantuan Allah. Adapun pede dengan kemampuan sendiri, lupa kepada Allah, itu kita akan binasa. Ya. Seorang pede dengan ilmunya, pede dengan kecerdasannya, pede dengan kesehatannya. Betapa banyak orang dia terkena musibah dari kepedeannya. Ya. Dia pede, tahu-tahu dia terkena di situ. Tapi kalau dia bertawakal kepada Allah, maka dia pede bukan berarti dia pede, dia berani karena dia yakin Allah akan menjaganya. Dia sudah berdoa, itu tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau dia lupa diri, merasa dirinya hebat, lupa kepada Allah, maka dia akan binasa. Nah, kalau kita bertawakal pada diri sendiri, ya tidak boleh, apalagi bertawakal kepada jimat, kepada kerang, kepada tali kita ikat di sini, ya, kepada akar apa? Pohon durian kali dipakai, macam-macam ini. Orang-orang bikin akar inilah, bikin anulah, macam-macam bikin apa? Jimat ya. Nah, itu akan membuat dia bertawakal kepada apa yang dia pakai tersebut. Sehingga akhirnya kalau dia mau pergi bekerja, jimatnya tidak dibawa, dia enggak pede, kayaknya enggak laris misalnya. Dan seterusnya.
Dan inilah makna sihir yang kita bahas dalam hadis ini, makna sihir yang syar'i, yang istilahi. Inilah sihir yang beneran. Barang siapa yang melakukannya berarti apa? Murtad dan ditegakkan hukum had, dibunuh, dipenggal kepalanya. Adapun hadis-hadis sebelumnya bukan makna syar'i tapi makna secara bahasa. Sampai sini paham? Paham tidak? Paham ya? Baik. Saya enggak paham ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang keempat. Jadi dalam bab ini penulis membawakan 5 hadis. Dan semua hadis kelima-limanya tidak ada yang maknanya sihir secara syar'i kecuali hadis yang ketiga ini yang kita bahas. Ya. Yang sebelum-sebelumnya dan sudahnya tidak ada yang maknanya syar'i, tapi secara sihir secara makna bahasa yaitu mempengaruhi hati dengan sebab yang samar. Memberi pengaruh terhadap hati dengan sebab yang samar. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum mal adhu. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu al-adhu? Dan ini di antara metode Nabi, Nabi bertanya sehingga para sahabat serius untuk mendengarkan jawabannya. Setelah itu Nabi berkata, hiyan namimatul qalatu bainan nas. Al-adhu adalah namimah. Al-qala bainan nas, yang itu yang ngomong sana ngomong sini, nukil berita ke sana ke sini sehingga memisahkan dari orang-orang yang saling mencintai, menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang saling mencintai. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Namimah kenapa dikatakan sihir? Karena namimah itu dari dua sisi. Dia dikatakan sihir secara bahasa. Pertama dari sebabnya samar, tiba-tiba mempengaruhi hati. Kedua pengaruhnya, sebagaimana sihir pengaruhnya memisahkan dua orang yang saling mencintai. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan ilmu sihir tersebut mereka berhasil memisahkan seorang suami dari istrinya. Demikian juga namimah, bisa memisahkan seorang dari temannya, bisa memisahkan dari seorang guru dari muridnya, bisa memisahkan suami dari istrinya, bisa memisahkan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, bisa membuat orang bertengkar gara-gara namam. Yaitu orang yang kesana sini menukil-nukil berita, kemudian dia menimbulkan perselisihan. Itulah disebut dengan al-adhu. Ya. Dalam sebagian riwayat, ya, dari Yahya bin Abi Katsir, salah seorang salaf, dia berkata, yufsidun nammam wal kadzdzab fi sa'atin ma la yufsidu as-sahir fi sanatin. Nammam ini, tukang pengadu domba ini, dia bisa membuat kerusakan dalam waktu yang singkat yang belum tentu bisa dilakukan oleh penyihir dalam setahun. Jadi pengaruh namimah ini luar biasa. Udah mengadu domba di antara dua kelompok, di antara seorang dengan yang lainnya, dengan namam, dengan namimah tersebut, maka dia bisa melakukan kerusakan. Maka namimah dikatakan sihir dari dua sisi. Pertama, pengaruhnya terhadap hati samar. Yang kedua, akibatnya, dari sisi akibatnya memisahkan dua orang yang saling mencintai, sebagaimana sihir juga pengaruhnya samar dan akibatnya juga menimbulkan terpisahnya, bertikainya di antara orang-orang yang saling mencintai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-adhu secara bahasa Arab artinya adalah dusta. Al-buhut yaitu kedustaan. Nah, kenapa al-adhu ditafsirkan oleh Nabi dengan namimah? Kata para ulama, karena seorang yang melakukan namimah biasanya dia tambah dengan kedustaan. Dia nukil berita, ada kejujurannya tapi dia tambah-tambahin untuk membuat panas yang satunya. Sehingga tatkala yang si A dan si B tadinya bersahabat, tadinya berkawan, masuk si C. Si C datang kepada si A, dia berkata, wahai A, B bilang kamu begini-begini. Ada benarnya tapi dia tambah-tambahin. Dia dusta mungkin dari salah satu dari dua sisi. Pertama, dia tambahkan beritanya. Yang kedua, cara penyampaiannya provokatif. Padahal si B mungkin ngomong biasa-biasa aja. Si A mungkin salah ngomongnya, tapi si C lapornya, A, B bilang kamu nggak ngerti, kamu diprovokasi. Sehingga A, aduh, saya goblok menurut B ya akhirnya. Padahal B nggak pernah bilang si A goblok.
Tetapi si C ini memprovokasi hingga seakan-akan apa yang diucapkan si B ini perkara besar. Ini juga ada kedustaan di sini. Dalam rangka untuk menimbulkan pertikaian di antara mereka berdua. Makanya namimah dosa besar, ya. Nabi pernah melewati suatu kuburan, dua kuburan, kata Nabi, fa innahuma la yu'adzabani. Dua orang ini sedang diazab. Kata Nabi, yang fa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Yang satunya disiksa oleh Allah dari azab kubur karena suka namimah, ngadu domba. Dan saya ingatkan, hati-hati ibu-ibu, ya. Ini banyak namimah di kalangan ibu-ibu, ya. Lapor sana, lapor sini, akhirnya ribut. Sana lagi lapor sana, lapor sini, akhirnya apa? Ribut. Itu dosa besar. Dan pasti ada dustanya di situ, ya. Pasti ada dustanya. Entah dosa dari kontennya ditambah-tambahin atau cara penyampaiannya yang provokatif, tidak sesuai dengan hakikatnya. Makanya dalam hadis Sahih Muslim dari Ubadah bin Samit, dia berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhadha ala nisa. Rasulullah SAW pernah mengambil janji dari kami sebagaimana Rasulullah SAW mengambil janji dari para wanita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi kepada para sahabat lelaki? Allah tusyrika billahi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wala Allah nusyrika billahi syai'a, agar kami tidak berbuat syirik sama sekali. Wala nasrik, agar kami tidak mencuri. Wala nazniya, dan agar kami tidak berzina. Wala naqtul auladana, dan agar kami tidak membunuh anak-anak kami. Wala ya'dhaha ba'duna ba'dan, dan agar sebagian kami tidak melakukan adhah antara satu dengan yang lain. Itu tidak namimah, tidak mengadu domba di antara kita, tidak boleh. Tidak boleh mengadu domba. Dan inilah musibah yang terjadi terkadang di sebagian penuntut ilmu, mengadu domba antara ustadz dengan ustadz. Dan ada orang seperti itu. Dia mau ustadznya nomor satu, maka dia bikin jengkel ustadznya. Maka dia sampaikan dan provokatif, ustadz ini orang, ini terjadi. Terjadi. Saya pernah bikin suatu status, tidak ada hubungannya dengan ustadz lain. Tahu-tahu ada muridnya yang lapor kepada ustadz tersebut. Seakan-akan saya tembak ustadz tadi. Alhamdulillah saya ketemu dengan ustadz tersebut. Saya bilang, ustadz panggil murid antum situ sini. Ngawur itu. Coba baca apa tulisan saya. Umum, tidak ada. Apa saya tembak antum? Saya langsung bilang, ustadznya terdiam. Ya. Itu ada murid-murid kurang ajar seperti itu. Ya. Facebooker ya. Dan lain-lainnya. Tidak boleh seperti itu. Ngadu domba di antara para ustadz. Musibah kalau ustadznya sudah bertengkar, masing-masing punya pengikut, ribut di bawah nanti akhirnya. Kalau antum tidak bisa menjadi sebab bersatunya para ustadz, jangan jadi sebab pertengkaran para ustadz. Dosanya besar loh. Dosanya besar, antum diadab di alam kubur. Dan ini saya tidak omong karena kejadian, saya pernah mendapati kejadian pada diri saya. Saya enggak tahu yang bilang, tapi ini alhamdulillah saya ketemu ustadznya, saya langsung ngomong, ustadznya nyampaikan, saya disampaikan gini-gini, alhamdulillah ustadznya nyampaikan. Kalau dia tidak sampaikan ke saya tidak tahu, dia tersinggung padahal saya tidak menyinggung dirinya. Kenapa? Karena ada tadi murid-murid yang memang namam, tukang pengadu domba. Ya. Maka seorang jangan saya mengadu domba di antara para ustaz, di antara para dai enggak boleh. Ya. Berusaha kalau ada api-api yang menyala dipadamkan, bukan malah diadu domba. Tidak boleh mengadu domba di antara panitia pengajian yang satu dengan panitia pengajian yang lain, enggak boleh. Dia tidak boleh mengadu domba antara DKM yang satu dengan DKM yang lain, enggak boleh, haram, enggak boleh. Antum berusaha untuk menyatukan, bukan untuk menjadikan pertikaian. Ya. Di sebagian negara terjadi pertikaian antara penuntut ilmu luar biasa. Kenapa? Gurunya diadu domba. Ada yang ngipas-ngipasin dari belakang. Ya, namanya guru enggak ngerti dikipas-kipasin informasinya. Dia sudah fiqh terhadap orang ini, percaya ternyata informasinya enggak benar. Itu berbahaya. Oleh karena kita kalau bertanya juga harus dengan adab. Enggak boleh kita memprovokasi ya guru kita atau guru yang lain, tidak boleh. Contoh, misalnya bentuk provokasi. Ini sering saya sampaikan. Saya tanya, Ustaz Firanda, apa hukum ini? Saya bilang hukumnya haram, riba. Tapi Ustaz Syafiq bilang begini, ini ente ngadu saya dengan Ustaz Syafiq. Kalau misalnya saya enggak kenal Ustaz Syafiq, bisa masuk dalam hati saya. Bisa jadi, saya ini lemah, manusia lemah.
Ya, terus dia datang ke Ustaz Syafiq, dia bilang, Ustaz Syafiq, apa pendapat ini? Oh boleh. Kata Ustaz Firanda haram Ustaz. Oh. Firanda emang siapa misalnya? Syafiq siapa? Akhirnya begitu, akhirnya kan ada panas. Ini murid kurang ajar seperti ini. Ini murid kurang ajar. Nanti kalau dapat murid seperti ini, ente laporin ke saya. Jangan lapor ke polisi, jangan. Ini enggak boleh seperti ini. Kalau antum membantah dengan ilmiah, Ustaz tapi ada pendapat ini bagaimana? Antum sampaikan secara ilmiahnya begini. Tapi kalau antum sebut nama itu tidak boleh. Kecuali antum bilang, Ustaz Firanda apa hukumnya ini? Kemudian saya bilang haram. Ustaz tapi Ibnu Taimiyah mengatakan halal. Ya tidak apa-apa kalau Ibnu Taimiyah, saya enggak bakalan marah. Siapa Ibnu Taimiyah siapa? Atau ente bilang Syekh Utsaimin mengatakan halal Ustaz. Ya tidak masalah. Saya justru mau dikasih tahu, oh ada pendapat lain. Ya, tapi kalau ente bilang yang sama selevel ya ini repot. Namanya makanya dahulu ada perkataan kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perkataan orang-orang yang selevel sezaman tidak boleh diriwayatkan. Dan itu terjadi di sebagian ulama. Mereka saling bantah-bantahan, saling menjatuhkan. Kata para ulama enggak boleh dinukil. Karena timbul pertikaian di antara mereka kadang masalah hati. Ya. Tidak boleh dinukilkan, dilipat, ditutup. Jangan dinukilkan. Ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan al-adhu atau dibawakan al-adhu dalam bab ini termasuk dari sihir karena dia memberi pengaruh. Namimah itu memberi pengaruh tanpa disadari dan menimbulkan pertikaian yang luar biasa. Pertikaian yang luar biasa. Makanya ikhwan hati-hati, antum jangan sembarang komentar ya. Ini banyak Facebooker seperti ini saya lihat ya. Bantah tidak beradab, nukil merendahkan ustaz tersebut dengan dalil gurunya dan macam-macam. Ini enggak benar seperti itu. Ya. Kalau ente enggak bisa komentar, enggak usah komentar ya. Kalau ente enggak bisa Facebookan, enggak usah jadi Facebooker ya. Udah enggak usah. Itu bikin masalah. Hidup cuma sebentar bikin masalah. Bikin orang bertikai itu kan dosa. Ya. Terlalu banyak dalil, kita tidak boleh membuat orang bertikai. Sampai Nabi mengharamkan banyak perkara agar orang tidak bertikai. Ya, wala tanajashu, wala yakhthub ba'dukum ala khitbati akhi. Seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Seorang tidak boleh membeli di atas pembelian saudaranya. Seorang tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya. Seorang tidak boleh menawar di atas penawaran apa? Saudaranya. Seorang tidak boleh berbicara berbisik-bisik dua orang yang satu tidak diajak. Ini semua bisa menimbulkan pertikaian, maka semua diharamkan dalam syariat. Bahkan begitu syariat menjunjung persatuan, bahkan boleh bohong demi untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ente malah vulgar bikin masalah. Seorang ngomong begini, tidak semua ngomongan kemudian dinukil. Ustaz ini tadi bilang gini, oh subhanallah. Dendam, kemudian jengkelannya. Kalau orang tidak sabar, akhirnya bantah-bantahan di medsos ya. Yang nonton banyak orang, seru. Seri pertama, seri kedua, seri ketiga, seri keempat. Habis waktu. Sementara Syiah sibuk, liberal sibuk, orang-orang kafir sibuk. Ya. Akhirnya lalai dari menjelaskan umat akan bahaya mereka. Intinya hati-hati ikhwan. Ya. Jangan sampai Anda menjadi namam, tukang adu domba, baik Anda sadari maupun Anda tidak sadari. Baik, hadis yang terakhir, walahuma an Ibnu Umar. Dan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Sungguhnya Nabi bersabda, sungguhnya di antara penjelasan adalah sihir. Di antara penjelasan ada yang merupakan apa? Sihir. Inna minal bayani la sihra. Hadis ini di sini ada kesalahan dari Syekh Muhammad bin Wahab, dia mengatakan walahuma an Ibnu Umar. Hadis ini dari Ibnu Umar diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini kesalahan. Beliau tidak maksum, yang benar dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, dalam Sahih Muslim dari Ammar bin Yasir. Ini dua hadis yang berbeda. Meskipun lafalnya sama, tetapi sahabat yang meriwayatkan berbeda, maka tidak boleh digabungkan. Ini metode penulisan buku ya. Jadi sebenarnya dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, dalam Sahih Muslim dari Ammar bin Yasir. Tatkala dia mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar, seakan-akan dalam Sahih Muslim juga Ibnu Umar. Ternyata setelah kita cek bukan Ibnu Umar tapi siapa? Ammar bin Yasir. Ini diingatkan oleh para ulama, ini kesalahan. Kesalahan yang ringan ya. Salah mengazu, salah menisbahkan. Adapun dalam Sahih Bukhari
Kata Ibnu Umar, annahu qadima rajulani minal masyriq fa khataba. Datang dua orang dari timur, kemudian mereka berdua berkhutbah. Fa ajiban nasu li bayanihima, maka orang-orang takjub dengan penjelasan mereka berdua. Maka Nabi mengomentari, inna minal bayani la sihra. Sungguh di antara penjelasan itu adalah sihir. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim dari Abu Wa'il dia berkata, khatabana Ammar. Ammar bin Yasir suatu hari berkhutbah. Khutbah Jumat kemungkinan atau khutbah Id seperti itu. Fa aujaza wa ablaq, maka dia khutbahnya pendek namun mengena. Falamma nazala, tatkala dia turun dari mimbar, mungkin khutbah Jumat, faqulna ya Abal Yaqdhan, laqad ablagta wa aujazta, falau kunta tanafasta. Maka kami berkata, wahai Ammar bin Yasir, sungguh khutbahmu singkat dan padat. Coba kalau kau agak panjangkan sedikit. Kenapa kau tidak panjangkan sedikit? Kenapa begitu singkat? Apa kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Kata Nabi SAW, sungguhnya panjangnya salat seseorang tatkala khutbah Jumat dan pendeknya khutbahnya termasuk tanda kecerdasan fikihnya orang tersebut. Fa'atilus salata, maka panjangkanlah salat, wa aqsirul khutbah, dan pendekkanlah khutbah. Wa inna minal bayani sihra, dan sungguhnya di antara penjelasan ada sihir. Paham? Ini hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di antara sunnah kalau orang khutbah Jumat, khutbahnya apa? Pendek. Salatnya yang panjang ya. Bukan kebalikan, khutbahnya panjang, salatnya apa? Pendek. Tapi sekarang orang-orang kebalikannya. Khutbahnya panjang, ya. Salatnya pendek. Khutbahnya bikin orang tidur. Terlalu panjang, orang capek, lelah. Orang susah untuk fokus ya. Dan waktu tepat buat tidur pas khutbah Jumat memang. Itu banyak orang langsung tidur, Masya Allah. Maka kalau kita tahu orang bakalan tidur, jangan tidurkan mereka. Maka khutbah jangan panjang-panjang biar enggak sempat tidur. Mau tidur sudah komat. Nah, ini maksud dari inna minal bayani la sihra, sungguhnya di antara penjelasan adalah sihir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maksudnya secara bahasa bahwasanya dengan orang kalau menjelaskan dengan baik ya, maka seakan-akan sihir. Orang bisa terpengaruh. Orang bisa terpengaruh dari sisi bahasa. Nah, apakah Nabi waktu mengucapkan inna minal bayani sihra, sungguh di antara penjelasan sihir, Nabi maksudnya memuji atau mencela? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi maksudnya memuji, ada yang mengatakan Nabi maksudnya mencela, sehingga Nabi namakan dengan apa? Sihir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya al-bayan, penjelasan itu nikmat dari Allah. Kata Allah, "Allamahul bayan." Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan. Manusia bisa menjelaskan itu dari Allah anugerah. Maksudnya penjelasan apa? Penjelasannya menjelaskan sesuatu, menjelaskan. Nah, di antara penjelasan tersebut ada yang spektakuler. Yang benar-benar luar biasa, itu yang disebut oleh Nabi sihir. Tidak semua penjelasan. Tapi ada penjelasan yang membuat orang terpesona. Itu yang disebut dengan apa? Sihir. Nah, ini bisa jadi meskipun dinamakan oleh Nabi sihir bukan berarti celaan, kata sebagian ulama. Kata Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau dibawakan kepada makna yang baik, maka itu sihir yang baik. Kalau dibawakan kepada tujuan yang buruk, maka sihir yang buruk. Oleh karenanya tatkala ada seorang menjelaskan di hadapan Umar bin Abdul Aziz dengan penjelasan yang hebat, kata Ibnu Umar bin Aziz rahimahullahu taala, "Hadza as-sihrul halal." Ini sihir yang halal katanya. Karena dia bisa menjelaskan dengan apa? Dengan baik. Dan itu diperlukan oleh para dai, oleh para khutbah tatkala ingin menyampaikan sesuatu yang benar, mereka berusaha untuk bisa menyampaikan dengan cara yang tepat, dengan penjelasan yang gamblang sehingga orang-orang apa? Tersihir dan paham akan hal tersebut ya. Tapi sebaliknya, jangan menyihir orang sehingga yang haram jadi apa? Halal. Menyihir orang yang halal jadi apa? Haram. Itu tidak boleh, kalau itu kebatilan. Ya. Sebagian orang dikenal sangat hebat dalam berdialog. Sampai ada seorang ulama, saya lupa namanya, salah seorang imam-imam salaf. Sampai ada yang mengatakan, ini fulan sangat hebat kalau
berbicara. Kalau dia bilang batu ini emas, saya percaya. Saking dia, oh, ini emas, dalilnya apa? 100 dalilnya. Padahal batu. Tapi karena dia begitu kuat berdalil, seandainya dia mengatakan ini batu emas, saya bisa percaya. Saking hebatnya dia apa? Berdalil. Ya. Oleh karenanya penjelasan itu kalau tujuannya batil maka itu sihir yang batil, kalau tujuannya baik maka sihir yang halal, sihir yang baik ya. Sudah azan kah? Jadi inilah beberapa makna makna atau macam-macam sihir yang tidak semuanya hukumnya sama. Ya, rata-rata sihir secara bahasa. Dari 5 hadis tersebut, 4 seluruhnya sihir secara bahasa, cuma 1 yang sihir secara istilah tadi, man aqada uqdatan fanafatha fiha faqad sahar. Barang siapa yang buat buhul-buhul, kemudian dia tiup-tiup di situ, maka dia telah melakukan apa? Sihir. Itu yang sihir yang syar'i yang membuat orang menjadi murtad dan pelakunya dipenggal kepalanya sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Haddus sahir, darbatun bis-saif atau darbuhu bis-saif. Hukuman bagi orang yang menyihir maka dipenggal kepalanya. Habis azan, insyaallah kita lanjutkan tanya jawab. Silakan azan. Baik, kita tanya jawab ya. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya sudah pacaran dengan pacar saya 3 tahun. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami memutuskan untuk menikah, tapi orang tua saya tidak menyetujui karena umur yang cukup jauh. Umur saya 21 tahun dan umur pasangan saya 36 tahun. Saya enggak tahu yang tanya laki-laki atau perempuan. Saya ingin menikah dengannya karena tidak ingin berzina lagi. Karena saya sudah melakukan zina beberapa kali dengannya. Apa saya boleh menikah tanpa sepengetahuan orang tua saya, Ustaz? Sedangkan saya sudah berbicara baik-baik tapi tetap juga tidak direstui. Apakah orang tua saya berdosa tidak merestui hubungan saya yang ingin menikah, Ustaz? Antum bertobat dulu. Saya enggak tahu ini yang tanya laki-laki atau perempuan. Kalau yang tanya laki-laki, kondisinya seperti ini, maka dia harus menikah, harus. Dia tidak perlu wali, laki-laki enggak perlu wali. Yang penting dia katakan minta maaf sama orang tua, dia nikah. Tidak harus minta izin orang tua karena dia sudah tahu dia bakalan terjerumus dalam zina terus. Ya. Tapi dia bertobat dulu, pacarnya tadi bertobat kepada Allah, berpisah dulu, nanti baru menikah dengan cara yang baik-baik. Tidak perlu minta restu orang tua kalau sudah kondisinya sampai seperti ini. Menyelamatkan agama, ya ini harus. Kalau dia taat kepada orang tuanya, menunda dia akan berzina lagi. Waliyadzubillah, maka tidak perlu dia turuti orang tua. Tapi kalau ini sang wanita ya yang dilarang oleh orang tuanya, ini memang repot. Maka dia harus benar-benar merayu orang tuanya untuk mengizinkan dia menikah. Karena dia bakalan terjerumus lagi dalam apa? Perzinahan. Sampaikan. Kalau dia tidak mau, bilang sama saudara-saudara ayahnya agar merayu ayahnya. Sepertinya yang tanya laki-laki. Kalau yang tanya laki-laki maka udah nikah aja. Ya, tapi harus bertobat, minta maaf kepada orang tua. Ya, karena daripada terus berzina. Pertanyaan terkait masalah hari dan uton kelahiran anak. Masyarakat Jawa biasanya hari kelahiran anak dikaitkan dengan sifat-sifat yang melekat pada anak tersebut, mempunyai arti membawa sifat-sifat tertentu. Dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, kelemahan atau kekuatan, sehingga orang tua bisa mengarahkan dalam mendidik anak tersebut. Perbaiki kekurangan dan mengarahkan kekuatan pada hal yang benar. Padahal seperti itu bagaimana menurut tujuan syariah? Ya, ini enggak benar. Tidak ada hari kelahiran berkaitan dengan watak seseorang. Ini semua perdukunan, ini tidak diperbolehkan. Ya. Enggak ada, ini haram hukumnya dan ini merupakan kesyirikan. Tidak boleh diyakini. Kalau ada buku-bukunya dirobek dan dibakar. Ya. Ustaz ingin bertanya tentang keutamaan adab. Beberapa ulama mengatakan adab sebelum ilmu. Apakah dalil yang mendukung ini? Karena kebanyakan hanyalah pendapat ulama. Ulama terus menyarikan dari berbagai dalil. Terlalu banyak dalil tentang adab. Kalau kita baca Riyadhus Shalihin, terlalu banyak adab ya tentang adab ya. Dan terlalu banyak dalil-dalil bagaimana adab para sahabat terhadap Nabi SAW dan praktek para salaf bagaimana terhadap guru mereka. Tetapi di antara yang disebut oleh para ulama ya,
Allah berkata kepada Nabi Musa waktu dipanggil ke Bukit Tursina, kata Allah, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, bukalah kedua sendalmu, sungguhnya kau berada di tempat yang disucikan. Artinya Allah mengajarkan Nabi Musa di tempat seperti ini beradab, buka apa? Sendal. Itu. Makanya dalam Islam banyak adab masjid, adab bertetangga, banyak. Sampai ditulis Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari khusus tentang hadis-hadis adab, ya. Intinya kita mengiringkan nuntut ilmu, di antaranya kita belajar juga ilmu tentang apa? Adab, ilmu tentang adab, adab dalam berbicara, dan dalilnya terlalu banyak, ya. Bagaimana hukumnya jika percaya dengan anggapan bahwa jika saudara kita ada yang memiliki hajat, maka akan ada saudara yang lain akan celaka, baik jika dia di perjalanan atau tidak. Sebagai contoh, beberapa kali dalam keluarga kami ada yang memiliki hajat, dan beberapa kali ada kejadian yang menyertai, seperti keluarga yang dari luar kota mengalami kecelakaan ketika akan menghadiri acara hajat tersebut. Ada pula yang mengalami kecelakaan ketika menghantarkan undangan waliman saudaranya. Dari beberapa kejadian tersebut ada saudara kami yang beranggapan jika ada saudara yang memiliki hajat, pasti akan ada saudara yang mengalami musibah. Ini enggak boleh seperti ini. Itu kebetulan aja, ya. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menghembuskan dalam diri kita untuk meyakini hal tersebut. Nah, kalau kita sudah meyakini bisa jadi terjadi. Tadi waman ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Enggak usah percaya dengan hal seperti ini. Kalau terjadi ya sudah qadarullah, mau diapain? Kamu takut sudah saya ngantarin undangan, bilang gitu. Kalau kamu celaka qadarullah, ya. Ya. Enggak ada kaitannya. Ini kaidah baru ini. Kalau ada yang punya hajat, ada yang celaka, ini dari mana datangnya? Terlalu banyak saudara-saudara kita punya hajat, kita enggak ada yang celaka. Kenapa dia bikin kaidah baru? Ya. Enggak benar. Ustaz, suami saya selingkuh sudah 6 kali. Sekarang saya minta cerai tapi suami enggak mau. Yang saya tanyakan, berdosakah saya minta cerai sementara Allah benci perceraian? Enggak berdosa kalau selingkuh, apalagi sampai berzinahan. Boleh seorang minta cerai. Wanita suaminya enggak sholat boleh minta cerai. Wanita suaminya peminum khamar boleh minta cerai. Wanita suaminya pecandu narkoba boleh minta cerai. Boleh, enggak ada masalah. Kita ingin keluarga kita aman, takwa kepada Allah, bukan dapat suami yang seperti itu, selingkuh sana selingkuh sini, ya. Apalagi sampai 6 kali, ya. Boleh, enggak ada masalah. Ya. Tapi sebaiknya nasihati dulu suami. Ya, itu yang ketahuan 6 kali. Yang tidak ketahuan berapa kali. Kalau secara hukum syar'i tidak mengapa. Itu di antara dalil tentang bolehnya atau di antara argumentasi boleh minta cerai, enggak ada masalah. Tetapi kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, dinasihati suaminya kembali, itu lebih baik tentunya. Ustadz, apakah kalau kita ke tukang urut yang menggunakan jampi-jampi itu termasuk syirik? Ya iyalah. Dia bilang tuh was. Ente jangan ke dia. Ya akhi, tukang pijit banyak di Indonesia ini. Semua jago pijit banyak, ya. Ngapain ente pergi ke tukang pijit yang seperti itu, ya? Ente susah-susah enggak tukang pijit, pergi ke dokter, ya. Kalau dokternya pakai was, cari dokter yang lain. Ngapain nanti jual akidah ente hanya kena dipijit seperti itu? Tukang pijit banyak, ya. Murah lagi sekarang, pijit berapa? 200.000 pijit, ya. Berapa jam? Baik, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan libur, ya. Pekan depan libur, nanti tunggu pengumumannya. Mungkin libur 2 minggu mungkin, ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.